Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tema kita kali ini itu membahas tentang shifting paradigm. Ini kan sebenarnya menggeser paradigma. Nah, pertanyaannya kan kenapa paradigma perlu digeser? Memang kenapa? Ada yang keliru, gitu kan? Dan kalau teman-teman pernah melihat, kita kasih satu contoh ya, satu contoh ketika kita berada di tengah lautan, gitu, yang biasa pulang kampung pakai kapal, gitu, betapa pentingnya pergeseran 1 derajat itu, ketelitian dari 1 derajat, karena 1 derajat itu gitu bergeser saja itu bisa sampai menggeser pada ujungnya itu bisa sampai ratusan kilometer. Jadi coba kita bayangkan pergeseran kita dari satu titik tujuan kita yang bergeser itu bisa melenceng jauh dari tujuan yang sebenarnya. Makanya kenapa sesuatu yang kita tidak pahami paradigma apa yang kita pakai lalu kita langsung memakainya, sementara kita tidak tahu apakah paradigma yang dipakai ini sesuai dengan tujuan kita. Nah, karena pada dasarnya teman-teman kan biasa ya untuk pesan pesan makanan ya pakai GrabFood dan ini ya delivery order gitu. Coba teman-teman, kalau teman-teman lagi mesan, coba kalau Anda sesekali pesan jangan input di mana Anda berada. Anda hanya cari di mana tempatnya, tapi Anda nggak mau kasih tahu di mana Anda berada. Nah, itu kan otomatis kita tidak akan pernah sampai kepada makanan yang kita harapkan sampai tidak akan sampai ke kita. Kenapa? Karena sesuatu itu kan akan mempunyai 2 hal. Satu, titik keberadaan, yang kedua adalah titik tujuan. Selama ini, ya, bisa dikatakan secara umum dunia pengembangan diri itu hanya berfokus kepada membicarakan tujuan. Padahal dia lupa dia berada di mana. Semuanya berbicara tentang mau kemana. Tapi tidak tahu dia lagi berpijak kemana. Jadi itu ibarat dia tidak memasukkan titik koordinat awalnya, tapi dia semuanya sibuk untuk menentukan tujuannya. Gitu. Dan akhirnya di tengah perjalanan dia baru sadar bahwa sepertinya saya mengambil jalan yang berbeda dari tujuan saya. Ya, ketika pencarian sudah lama kok semakin lama semakin jauh ya tujuan ini. Baru sadar bahwa ternyata dia mengambil jalur yang berbeda daripada tujuannya. Jadi bukan tujuannya yang keliru. Bisa jadi titik awal dia berdiri dia tidak mengerti. Makanya kenapa paradigma itu menjadi penting, karena dia adalah didikan awal kita melihat tujuan. Jadi dia punya alurnya sendiri. Nah, yang pertama adalah karena shifting paradigm itu kan sebenarnya menjadi tujuan. Itu tujuan. Maka sebelum kita bicara tujuan, kita harus tanyakan kembali secara kritis, memang kenapa? Memang kenapa paradigma ini harus bergeser? Memang paradigma sekarang ini kenapa? Nah, jadi pertama adalah kita mengenalkan dulu bahwa ada paradigma yang menjadi tolak pandang didikan awal orang untuk memandang kehidupan. Sebelum kita akhirnya, apakah Anda menjadi sepakat seperti yang tema yang saya usulkan tentang paradigma itu perlu digeser? Itu kan sebenarnya tawaran saya. Tawaran saya, apakah Anda mau geser atau enggak? Itu kan kembali ke Anda, karena pada dasarnya pembelajaran kritis yang baik adalah menawarkan, bukan doktrinasi. Bukan indoktrinasi. Tidak ada yang namanya indoktrinasi bagi orang-orang yang berpikir. Karena kebebasan memilih itu ada kepada setiap individu yang berpikir. Teman-teman sekalian, ini tawaran, tidak ada paksaan. Karena kenapa? Kalau teman-teman pengen mengembangkan diri, Anda harus empowerment. Anda harus terberdayakan, bukan terperdayakan. Oke? Jadi saya mengajak Anda menempatkan teman-teman sekalian itu sebagai makhluk, bukan benda. Itu salah satu paradigma yang saya tawarkan, bahwa Anda bukan benda, Anda bukan robot, Anda adalah makhluk yang mulia yang diberikan akal pikiran. Anda bebas menentukan, oleh karenanya Anda bebas Anda pun harus bertanggung jawab atas setiap pilihan Anda. Oke? Jadi fair ya kita ini.
nggak ada yang harus didikte gitu ya. Kita ingin membebaskan diri kita dari sesuatu yang selalu menjebak kita gitu, sehingga kita tidak menjadi kreatif gitu. Tidak menjadi kreatif karena pada dasarnya teman-teman perlu tahu kebebasan memilih itu sepaket dengan responsibilitasnya, yaitu tanggung jawab. Begitu Anda memilih, Anda harus pegang 100% tanggung jawab atas pilihan Anda. Tidak boleh Anda yang memilih terus Anda kabur. Jadi ambil tanggung jawab, pilih, silahkan memilih karena itu adalah kebebasan. Kemudian pegang tanggung jawab sebagai paketannya, 100% bertanggung jawab. Itulah makhluk bernama manusia. Oke, ya, saya perkenalkan ada dua pandangan besar sebenarnya yang lagi berkembang dan kemudian mendapatkan sebuah sintesa baru dari pandangan lama. Di dalam sains ada pandangan yang dari dulu, dari zaman kita sekolah itu sudah berkembang, bernama kita namakan dia sebagai sains material atau sains yang melihat kehidupan ini sebagai materi. Termasuk diantaranya pandangan Isaac Newton dan akhirnya banyak yang lain-lain yang teman-teman pelajari dalam fisika klasik gitu. Nah, supaya nanti kita tempatkan bahwa bagaimana ketika pandangan sains material ini dibawa kepada kehidupan manusia, ya, di mana akhirnya manusia itu tidak menjadi seutuhnya manusia. Oke, nah pandangan sains material melihat objek materi, objek kajiannya itu sebagai termasuk diri manusia itu sebagai materi, gitu. Jadi Anda adalah materi. Padahal kita adalah mengandung materi, tapi tidak seluruh diri kita itu semuanya materi. Yang masuk dalam materi kita yang kita bisa lihat adalah fisik kita. Nah, apa resikonya ketika kita mengidentifikasi diri kita hanya sebagai materi? Nah, begini kira-kira pendekatannya. Teman-teman yang sekarang berada dalam ruangan, besar mana Anda dengan ruangan? Besar ruangan kan? Dari situ saja Anda sudah merasa inferior dari ruangan. Anda merasa lebih kecil dari ruangan. Iya tidak? Oke? Nah, Anda keluar di jalan raya, Anda menatap ke langit, Anda lebih merasa kecil lagi. Di sisi yang lain, Anda diberikan misi terberi sebagai pemakmur dan pemimpin. Pemakmur berarti ada sesuatu yang harus Anda bereskan di muka bumi ini, tapi di sisi yang lain, disidentifikasi diri Anda sebagai materi, membuat Anda merasa inferior. Jadi Anda di sisi yang lain terima tugas, di sisi yang lain hopeless. Inilah yang membuat akhirnya apa? Kita memilih untuk beradaptasi terhadap lingkungan, tapi tidak mungkin mengkreasikan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan, Tuhan ciptakan untuk mendukung kehidupan kita. Karena disidentifikasi diri kita. Ketika kita dibuat gagal mengidentifikasi diri kita, kita salah identifikasi diri, kita hanya mencukupkan diri kita sebagai materi, maka kita akan merasa lebih kecil daripada ruangan kita. Kan pertanyaannya, memang kenapa? Ya nggak apa-apa, tapi kamu menjadi tidak bisa melakukan yang lebih besar daripada dirimu. Kamu menjadi inferior terhadap lingkungan. Karena identifikasi kita hanya berwujud sebagai materi. Oke. Nah, padahal dalam manusia itu tidak hanya materi. Oke, teman-teman coba diperhatikan di situ struktur peradaban, begini cara bacanya. Ya, coba teman-teman lihat itu yang sebelah kiri ada beberapa lingkaran, ya. Ada beberapa lingkaran. Teman-teman sekalian, bahwa ya di sebelah kiri dilihat ya lingkaran-lingkaran yang saling tuntun menuntun. Jadi begini cara membacanya, bahwa budaya itu akan menuntun hukum. Jadi karena kompleksnya budaya, apalagi Indonesia yang memang kompleks, beraneka ragam, maka dia akan menuntun lahirnya satu hukum. Seperti itu. Makanya hukum akan berkembang dengan berkembangnya budaya. Ya kan? Karena apa? Budaya ini butuh dia terharmonisasi
ya, keragaman, tapi dia butuh tetap harmonis sehingga tidak terjadi kekacauan. Karena kebudayaan itu kan sebenarnya sesuatu yang indah gitu, tapi ketika dia saling sudah semakin berkembang dan tidak ada pengaturan, maka justru menjadi sesuatu yang bisa saling menghancurkan. Oke, karena budaya kan kumpulan habit, kebiasaan, oke, yang sudah mengakar bertahun-tahun dalam suatu lingkungan gitu. Jadi budaya menuntun hukum. Hukum menuntun politik. Hukum itu menuntun politik. Ya, politik menuntun ekonomi. Nah, supaya apa? Kita tata kembali cara berpikir kita, yang mana akar persoalan dan yang mana buah persoalan. Supaya kita tidak salah dalam melakukan sebuah, apa sih istilahnya ya, mengambil sebuah langkah yang ternyata kita hanya mengobok-obok apanya? Cuma mengobok-obok permukaannya. Bukan berarti jangan belajar ekonomi, bukan berarti jangan belajar politik, bukan. Tapi teman-teman akan harus tahu bahwa apa yang menuntun apa. Sehingga seharusnya menjadi logis mengapa makhluk sekecil kita itu bisa melakukan sebuah tugas besar. Ya, karena yang terjadi adalah bahwa seharusnya tidak perlu terlalu bising kita dalam melakukan sebuah transformasi peradaban. Makanya teman-teman sekalian, mengotak-atik sistem ekonomi itu tidak akan terlalu efektif kalau budaya kita masih sama. Coba bisa Anda bayangkan, sistem ekonomi apa yang paling menarik bagi Anda mau ubah. Seandainya draftnya sudah ada, tapi budaya kita tidak matching dengan sistem-sistem yang kita buat, itu tidak akan menjadi apa-apa. Kayak gitu. Karena ada ketidaksiapan, ya, ketidaksiapan brainware-nya, manusianya untuk menggunakan sistem tersebut. Karena manusia ini nggak bisa dijadikan robot. Manusia ini hidup dalam sebuah interaksi yang begitu kompleks. Sangat kompleks. Kita punya variabel banyak sekali. Ya, walaupun misalnya saya sama Nurul adalah sama-sama perempuan, itu belum tentu itu bisa seia sekata begitu sama terus. Itu sudah bisa banyak sekali cara pandang kita. Apalagi dalam struktur yang lebih besar, yang lebih komunal bernama masyarakat. Oke, nah, ya sekarang coba dilihat yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan, bagaimana budaya itu dibentuk. Nah, jadi budaya itu dibentuk dari kumpulan perilaku. Ya, jadi perilakulah yang menuntun budaya. Perilaku, jadilah dia budaya. Perilaku yang menetap, jadilah dia satu budaya. Oke, nah. Jadi budaya itu dituntun sama perilaku dituntun sama pola pikir dituntun sama nilai dituntun sama asumsi. Oke. Nah, asumsilah yang menjadi gambaran cara pandang seseorang memandang dunia yang kita sebut sebagai worldview-nya. Jadi apa worldview Nurul misalnya? Nah, dari mana cara pandang paradigma Nurul gitu ya, itu akan menggambarkan bagaimana dia melihat nilai, pola pikir, perilaku, budaya dan sebagainya. Makanya ketika kita mengotak-atik, kita akan meributi kenapa sistem satu orang berbeda, dia maunya gini, satunya. Itu akan lebih ribet jadinya. Karena apa? Pada dasarnya dia terbangun daripada yang satu paling mendasar, yaitu worldview-nya. Cara pandang utamanya, bagaimana cara dia memotret sebagai pandangan keutuhan dia memandang kehidupan. Oke, jadi yang kita bahas sebenarnya ini adalah worldview-nya. Karena itu akar masalahnya. Kapan kita worldview-nya ya berada pada cara pandang diri kita teridentifikasi hanya sebagai materi, maka disitulah sesuatu cara memandang dunia ini sudah berbeda. Dan itu sudah turun-temurun, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini bukan diajak untuk menyesal ya. Ini diajak untuk mensintesis tesis lama gitu ya, memahami satu pandangan lama, kemudian muncul pembaharuan,
terus dilihat lagi apa lagi yang kurang, kemudian muncullah satu sintesa baru. Jadi kita ini bukan anak-anak yang hanya bisa memberontak, mengutuk masa lalu. Iya kan? Kita memandang masa lalu itu sebagai hasanah keilmuan yang dia punya kelebihan, tapi tentu tidak semuanya itu bisa digunakan. Dia juga punya kekurangan. Makanya kenapa kehidupan menjadi dinamis, karena ada selalu sesuatu yang ditemukan. Ada penemuan baru. Coba Anda bayangkan kalau semuanya sudah fix, kita tinggal ongkang-ongkang kaki. Iya kan? Nah, jadi ajakan pertama saya adalah bahwa kita bukan generasi yang hanya selalu mau mengutuk masa lalu. Kalau kita mengutuk masa lalu, berarti sebenarnya kita dari masa lalu. Iya kan? Ya, padahal orang-orang yang masih masa kini kan kita bukan yang nenek-nenek yang lagi reinkarnasi kan? Yang pernah hidup di masa lalu kan? Nah, salah satunya kenapa kita banyak menuntut masa lalu? Karena seolah-olah kita tidak punya masa depan. Oke, orang optimis melihat masa depan itu tidak akan banyak menuntut masa lalu. Yang dia lakukan adalah bagaimana menciptakan sebuah perubahan. Sayangnya, saya sudah mulai melihat bahwa kita dengan cara pandang identifikasi diri hanya sebagai materi, yaitu sains materialistik lah istilah kita, maka kita mulai dipaksa untuk beradaptasi terhadap keadaan. Adaptasi terhadap keadaan. Itu sama dengan begini. Kenapa hewan saling menerkam? Bagaimana hewan itu saling menerkam dan saling merampas? Jadi kan gambaran perang itu kan pertanyaannya, kenapa manusia mesti berperang? Berarti mirip dengan binatang yang berperang. Kenapa? Karena melihat sumber daya itu terbatas. Makanya kita harus perang dan melihat dirinya itu tidak punya kreativitas lain. Ya, iya kan? Seekor singa hanya melihat dirinya kemampuan menerkam. Cara makan ini memang diberikan komposisi mulai dari cara cakarnya, ya giginya dan sebagainya. Tapi hanya itu yang dilakukan. Jangan paksa singa harimau untuk membuat satu program baru dan membuat android jenis baru. Iya kan? Iya. Nah, jadi itu cocok dengan sifat hewaninya. Dan itulah dia memang diciptakan. Nah, pertanyaannya, kalau manusia saling berantem itu kenapa? Itu karena apa? Kreativitasnya nggak tumbuh. Jadi lebih baik saling makan-memakan. Bedanya dia tidak saling betul-betul saling membunuh sekaligus saling gigit-gigitan. Dia membunuh dengan cara yang berbeda. Ya, lebih halus tapi sama-sama mematikan. Paling halus kan saling membunuh lewat media sosial. Itu kan sama kan? Cuma berperadaban sedikit, tapi beda tipis. Sama-sama memperagakan animal instingnya. Ya, silakan juga saling sambil menertawai diri sendiri ya kalau. Oke. Nah, jadi budaya itu dituntun dengan sangat apiknya sampai dari suatu paradigma. Nah, makanya kita akan mengenalkan dua paradigma besar yang lagi berkembang. Yang pertama adalah kita melihatnya dari sisi sains semua. Satu, sains material, dan kemudian muncul sains baru bernama sains spiritual. Sebenarnya secara paradigma begini aja sebenarnya paradigmanya. Satu, paradigmanya linier, memandang sesuatu itu sebab akibat. Satunya non-linier, bahwa ada sesuatu itu tidak begitu, ya. Dia secara simultan hadir. Hanya kelambatan kita menangkap secara sensorik yang membuat kita kira dikarenakan A maka terjadi B. Pertanyaan saya contohnya seperti ini. Mana yang lebih dahulu, ya? Kan kita akan melihat ketika terjadi guntur, yang mana sampai duluan di kita? Cahayanya atau bunyinya? Ya, itulah karena sensorik hanya bisa menangkap yang mana duluan. Dia kan terlempar bersamaan, tapi kecepatan cahaya itu memang lebih cepat daripada kecepatan bunyi. Iya toh? Coba bayangkan, di situ saja sensorik sudah menipu kita. Jadi coba teman-teman bayangkan kalau identifikasi kita hanya berbatas materi. Nah, yang menjadi menarik adalah karena semuanya seperti itu. Pernah nggak? Mungkin teman-teman dengar tentang hukum energi. Ada yang bisa ulangkan hukum energi?
Energi tidak dapat dimusnahkan. Apa? Hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Coba teman-teman renungkan. Energi tidak dapat dimusnahkan dan hanya bisa dibentuk dari satu. Apa yang ganjil dari itu? Berarti kita tidak perlu Tuhan. Berarti penciptaan sudah fix, Tuhan ongkang-ongkang kaki. Betulkah Tuhan ongkang-ongkang kaki? Bagaimana hukum energi saja itu sudah mengacaukan pandangan ketuhanan kita. Apakah energi sudah fix? Hanya berubah. Itu artinya ketika energi hadir, Tuhan pulang. Energi silahkan saja bertarung sampai habis. Pernah nggak teman-teman berpikir kalau energi itu memang abadi? Saya mengajak teman-teman berpikir kritis. Kita sama-sama kritis, kita mempertanyakan. Ayo kita tanyakan. Apakah itu menjadi salah? Itu penemuan lama. Kita tidak untuk menyalahkan, tapi ayo berpikir kritis. Tujuan kita dihadirkan di muka bumi ini sebagai kreator. Ketika pandangan materi, identifikasi diri kita hanya sebagai materi, maka kita tidak mampu untuk menjadi kreator dalam peradaban. Tidak akan mampu. Karena mata saja sudah kita melihat ini bahwa kita lebih kecil daripada ruangan. Anda sudah inferior dengan seperti itu. Fungsi-fungsi akal hanya sebagai cheerleaders. Iya toh? Hanya sebagai cheerleaders dari fungsi sensorik. Saya kasih contoh. Ada nggak di sini yang diajari bagaimana rasanya lapar? Lapar itu tahu sendiri atau diajari sih? Ada yang diajarin rasa manis? Ada yang diajari marah? Nah pertanyaannya, silahkan buktikan bagaimana itu marah. Ya. Tidak bisa dibuktikan secara empirik, tapi apakah Anda mau menolak bahwa itu adalah kebenaran? Anda adalah folder kosong yang diisi pengetahuan, atau Anda sudah punya pengetahuan potensial, kemudian nanti Anda tinggal menyebutkan apa pengetahuan Anda. Yang diajarkan ibu kita sebenarnya apa? Nama emosi kita, atau memang baru dikasih tahu, baru juga diisi emosinya. Misalnya, anakku sedihnya. Oh, itu namanya sedih. Ternyata saya melakukan, itu namanya sedih. Anda tahu memang yang namanya sedih, atau diberitahu juga bahwa, atau juga bahwa ini nak, hari ini saya berikan kamu sedih. Jadi coba Anda bayangkan kalau semuanya berbasis empirik. Anda akan menafikan semua emosional Anda sendiri. Anda mau nggak diperlakukan begitu terus? Ya. Jadi Anda bukan folder kosong, Anda bukan tabula rasa kosong diisi semau-maunya orang. Anda adalah satu potensi besar yang sudah dititipkan dengan seluruh pengetahuan. Hanya Anda belum tahu apa namanya, itu saja. Persoalan kita adalah menamai pengetahuan internal kita. Pertanyaannya, selama ini sadar nggak kalau Anda itu semuanya sudah punya pengetahuannya? Sebenarnya yang kita lakukan ketika membaca buku, bersekolah, bukan mencari, memvalidasi pengetahuan yang sudah ada di dalam diri kita. Yang bisa dibuktikan empirik paling hebatnya adalah hanya sekedar gejala. Misalnya, apa rasanya gula? Nah, bagaimana membuktikan manisnya gula secara empirik? Paling kan struktur kimianya Anda sebutkan. Ya toh? Berarti ilmu gejala. Dalam ilmu bahasa Anda mau sebutkan, manis itu seperti apa Nurul? Itu seperti, kayak manis. Tanpa saya harus membuktikan, tanpa Nurul harus membuktikan, tanpa Marianti harus membuktikan, semua teman harus membuktikan, kita sepakat mengangguk bersama, manis itu seperti itu. Iya, kita punya pengetahuan yang sama. Hanya selama ini kita inferior, kita merasa kita adalah folder kosong yang hanya harus diisi. Jadi kita kaget lihat orang, kenapa orang pintar sekali, saya kok gini-gini doang. Masih merasa Anda tidak jenius? Tidak mungkin. Allah salah mengutus makhluk untuk menjadi pemakmur ya di muka bumi. Apakah Allah akan keliru memilih? Ini kan sama dengan kalau kita mau puitiskan sedikit, apakah beban salah memilih pundak? Ini supaya bahan kontemplatif. Ya toh? Kemana kita selama ini? Kita terbuai menjadi makhluk kecil yang tak berdaya.
Oke, sampai sini silakan kalau mau berdiskusi. Nanti saya terlalu melebar karena saya hanya menawarkan. Ini loh, ada pandangan seperti ini. Kira-kira teman-teman bisa nggak kritis melihat keadaan? Pembelajaran paradigmatik itu nanti tidak akan mengobok-obok perilaku. Karena perilaku itu dibentuk dari worldview yang benar. Kapan worldview kita masih tidak bergeser, maka kita akan memakai paling banyak itu sebagai animal instinct. Ada yang ganggu, terjang, hantam, pukul. Karena kita seolah-olah ya dikendalikan dikendalikan oleh instingtif kita. Sebagaimana kalau teman-teman kena air panas, ya, terus tiba-tiba hampir dijatuhi benda, itu kan semuanya instingtif kita bergerak. Coba bayangkan kalau semuanya kita respon dengan seperti itu. Jadi insting itu ada, tapi dia adalah alarm dia sifatnya alarm. Makanya kenapa binatang itu menangkap tanda-tanda alam karena dia memang punya otak reptilian, instingtifnya. Makanya dia harus beradaptasi. Begitu ada jauh sebelum itu, jauh sebelum gunung meletus, terjadi hujan, binatang itu sudah menangkap keadaan-keadaan seperti itu untuk segera lari. Jadi sifat dari instingtif itu satu, dia fight or flight, kabur atau berkelahi, tarung, kabur atau bertarung. Apakah itu ada dalam diri kita? Ada, iya kan? Nah, hanya perilaku dari insting itu adalah adaptasi. Makanya ketika kita meminta satu tips modelnya adaptasi, berarti memang kita dikendalikan lebih besar insting kita membajak kita. Insting yang membajak diri kita. Seolah-olah kita tidak ada pilihan lain selain ya merespon apa? Merespon pemantik eksternal di luar, yaitu ada orang yang misalnya lempar batu kamu lempar balik. Padahal kita punya freedom to choose. Selain bergeser, Anda masih punya pilihan, Anda marah sekarang, marah nanti, atau memaafkan langsung, seperti itu. Itu kan tergantung paradigm apa yang Anda pijaki. Dan itu tidak semudah, itu rumusannya, karena Anda bukan robot, tinggal ganti program, tidak seperti itu. Makanya, pembelajaran ini gampang-gampang susah. Gampangnya di mana? Gampangnya adalah pengetahuan sudah ada dalam diri. Susahnya karena ini tidak menjadi mayoritas model pembelajaran. Oke? Nah, makanya nanti pertanyaan-pertanyaan mengotak-atik perilaku, ya, mengotak-atik perilaku itu bukan di situ poin kita. Mengotak-atik perilaku itu berarti pandangan behavioristik. Behavior. Dia mengotak-atik perilaku, terapi kebiasaan. Siapa yang berhasil terapi kebiasaannya? Kok balik lagi? Kenapa ketika Anda melakukan misalnya mau diet, balik lagi. Mau bangun pagi, balik lagi. Mau baca buku, balik lagi. Kenapa kebiasaan lama itu nggak kunjung usai? Jadi semoga ini bisa menjawab Denisa ya, bahwa ketika kita hanya mengotak-atik perilaku itu sangat-sangat tidak efektif. Saya nggak bilang salah, tapi tidak efektif. Karena begini, saya kasih susunkan. Ada satu peristiwa, kemudian ada behaviornya, perilaku. Ada di belakang behavior ini, perilaku. Apa itu? Belief system. Satu sistem keyakinan. Oke? Nah, kalau behavior yang Anda otak-atik, kenapa kembali lagi? Karena program di belief system yang berjalan adalah menolak perilaku itu. Makanya kenapa tidak efektif? Yang ada adalah belief systemnya yang dibetulkan. Nanti pembicaraan itu bagaimana membetulkan. Karena kalau di sini pasti terlalu berat nanti. Tapi saya kasih bayangan bahwa belief system itu yang mendrive perilaku. Perilaku yang membentuk akhirnya satu peristiwa kita lakukan. Misalnya ada satu orang, ada kejadian memantik kejengkelan. Oke,
sikap Anda kan ada, memarahi, ketakutan kan bisa jadi, ketakutan juga bisa terjadi kan. Nah, ada belief system itu yang mendorong kita berperilaku. Nah, ini kan belief system yang jarang untuk dipahami. Kebayang nggak belief system apa yang mengendalikan Anda sampai kenapa dalam satu peristiwa kita bisa merespon berbeda? Harusnya kan sama, tapi kenapa berbeda? Karena yang mendrive kita itu berbeda. Belief system kita masing-masing berbeda. Sampai situ dulu ya. Sebenarnya nanti kalau pembahasan belief system mau diapa-apain itu, oh ya nantilah, bersabarlah dulu. Kita bereskan dulu yang paradigmatik. Kalau kita selaras yang paradigmatik, yang belakang-belakang ini bukan sesuatu yang terlalu berat. Hanya memang terlalu asing. Hanya terlalu asing. Itu saja persoalan kita. Pembelajaran ini terlalu asing, tapi bukan berarti menjadi sesuatu yang sulit.